selama pandemi itu jadi lebih banyak nanam-nanam seperti nanam bayam ini, semua organik. Nah, ini dia hasil panen saya hari ini. Alhamdulillah panennya lumayan. Biar kita nggak ada terlalu ketergantungan, apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini. Kalau beli ke pasar kan, wah kita agak takut kan. Untungnya saya punya kebun di atap rumah saya. Wah, alhamdulillah sekali, sangat membantu. Kebun saya, jadi ini luasnya kira-kira 50 meter persegi lah. Dulu ini tuh cuman atap genteng, ini semua dulu atap genteng. Jadi karena saya punya ide pengen berkebun organik, jadi saya robah ini jadi seperti ini. Bayamnya mau saya panen nih buat bening. Ini udah saya tanam udah 3 minggu nih. Selama pandemi itu jadi lebih banyak nanam-nanam seperti nanam bayam ini, semua organik. Itu bedanya bayam organik dan nggak organik, dia nggak terlalu hijau daunnya. Dan menanam sayur seperti ini menyenangkan kok, gampang dan nggak ribet sih kalau menurut aku ya. Karena seneng kali ya. Kalau kebun ini baru setahun yang lalu. Ini umur kebunnya hampir setahun. Jadi selama COVID ini saya tambah sering berkebun. Karena waktu saya lebih banyak di rumah. Jadi ya kapan waktu luang saya manfaatin untuk berkebun. Kalau sekarang udah mulai new normal, ya saya manfaatin waktu yang luang saya aja untuk berkebunnya. Bisa di pagi hari atau di sore hari. Nah, ini saya mau memindahin bibit brokoli yang udah saya semai 2 minggu yang lalu. Mengemburkan tanah itu penting juga untuk kesuburan tanamannya. Kalau terlalu padat, tanamannya nggak tumbuh maksimal dan nggak bagus. Pengalaman berkebun saya sebetulnya dari kecil saya sudah hobi berkebun. Keluarga saya emang dari dulu suka berkebun, walaupun berkebunan cuman di perkarangan rumah. Kita dari kecil udah terbiasa untuk mencintai lingkungan, menghijaukan ya lingkungan kecil aja rumah gitu. Jadi background saya tuh sebetulnya untuk bercocok tanam di atas itu udah terbentuk dari kecil sebetulnya. Jadi saya hobi menanam-nanam pohon segala macam. Ini nggak usah kita pindahin lagi, nanti dia sampai besar, tumbuh besar di sini sampai berbunga jadi brokoli.
Agak banyakan aja air nyiramnya. Basicnya sebetulnya saya emang sangat suka tanaman. Di samping itu kebun yang saya buat juga kan bisa menghijaukan lingkungan. Otomatis udara di sekitar rumah saya juga lebih sejuk, bersih. Apalagi di tengah kota seperti di sini kan di Jakarta Pusat. Ya untuk kualitas hidup yang lebih baik lah gitu. Biar kita nggak ada terlalu ketergantungan. Apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini, kalau beli ke pasar kan, wah kita agak takut kan. Untungnya saya punya kebun di atap rumah saya, wah alhamdulillah sekali, sangat membantu. Nah ini sekarang kita mau panen nih. Jadi istri saya minta diambilin daun kel untuk mau buat smoothie gitu. Daun kel ini sehat sekali nih. Habis itu kita mau petik apel Indianya. Apel India. Nah, ini apel Indianya. Ini apelnya ini. Apel India. Kita tahu sendiri kan kalau yang nggak organik itu banyak pupuk kimia segala macam kan tidak sehat ya buat kesehatan kita kan. Jadi sayuran organik itu penting untuk kesehatan kalau menurut saya ya. Karena sekarang itu banyak banget sayur-sayuran yang banyak memakai bahan kimia. Kita untuk mengkonsumsinya juga ada takut. Karena ya itu, karena pengalaman di keluarga sendiri. Istri saya kan keluarga dokter. Nah itu yang memotivasi kami untuk hidup lebih sehat. Jadi kualitas makanan itu sangat penting. Dari bahannya seperti apa, diperolehnya di mana. Jadi kalau untuk kita kalau di rumah itu lebih suka mengolah makanan sendiri. Smoothie, kale, apel India, sama pisang. Kami berdua sangat menyukai sesuatu yang membuat hidup kita itu menjadi sehat dan bahagia. Itu sih kunci utama sih dalam suatu kehidupan, khususnya untuk berumah tangga ya. Salah satu untuk hidup sehat, basicnya adalah selain kita beraktivitas adalah utamanya adalah makan. Nah, kenapa kita memilih makanan yang sifatnya organik? Karena satu, itu makanan yang kita makan itu adalah tujuannya untuk menyehatkan tubuh kita. Kalau organik intinya adalah mengurangi pestisida yang masuk di dalam. Karena sebenarnya kita hidup di pusat, kebetulan di Bendungan Hilir ini, itu kan paparan polusi itu sangat besar. Apa sih caranya supaya kita itu meningkatkan antioksidan di dalam tubuh gitu. Jadi caranya adalah dengan cara memakan yang sehat dan natural. Nah, kalau sehat dan natural itu prosesnya kalau kita beli itu kan pasti harganya juga cukup lumayan juga. Dengan kita menanam berarti kan istilahnya kita mengefisiensikan biaya ya yang kita keluarkan. Dengan kan kebetulan Bapak memang hobi dengan hal itu, jadi
kenapa kita tidak menanam sendiri. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Nah, hari ini saya mau menyemprot hama tanaman. Jadi saya semprot dengan menggunakan bawang putih yang di blender dengan cabai gendot. Kemudian disaring dan dicampur air. Sebelumnya saya nggak kepikiran untuk bikin vlog, tapi semenjak pandemik ini saya iseng bikin video, beberapa video gitu saya upload di YouTube. Ternyata responnya bagus. Terus kenapa nggak saya bikin aja ya vlognya seperti itu. Terus banyak juga dari teman-teman saran udah bikin vlog aja. Ya akhirnya saya putuskan buat vlog. Terus saya di vlog itu saya banyak bercerita tentang kegiatan saya di kebun seperti apa yang harus saya lakukan kalau tanamannya terserang hama, bagaimana perawatan kebunnya. Nah jadi tujuan saya membuat vlog itu biar menginspirasi teman-teman saya juga. Jadi banyak teman-teman saya yang sudah mulai semenjak melihat vlog saya katanya, wah saya juga ikutan lah, seru katanya. Jadi teman-teman kalau melakukan penyemprotan seperti ini harus di sore hari. Karena kalau setelah disemprot kena sinar matahari daunnya bisa gosong. Kalau sore hari, kalau enggak pagi sekali sebelum kena sinar matahari. Ini daun kemangi, ini bibit poce. Saya juga mendukung dia dalam vlog dia. Nah, Bapak punya selama pandemi ini, khususnya dari kita mulai aktif, Bapak mulai aktif itu pada saat kita ada WFH. Jadi dengan corona ini memang ada sisi positifnya buat kita karena Bapak aktif dengan YouTube-nya, Mudri Lamode. Terus kemudian ya saya membantu untuk mengambil gambar. Nah, kenapa saya membantu? Karena kadang-kadang Bapak bisa ambil sendiri. Kenapa saya membantu? Karena ada sesuatu kegiatan yang memang membutuhkan tidak bisa dilakukan sendiri. Karena kita lahannya sempit. Memang kadang Bapak lebih sering mengambil gambarnya itu sendiri karena ya pas kegiatan di atas, kemudian dia bersih-bersih atau melakukan pemupukan atau apa ya lebih enak pas sendiri gitu. Tapi kalau pas kondisinya lebih complicated ya saya terlibat di situ. Ini pohon stroberi. Kita semprot juga. Hama-hama kutu
tanaman yang hinggap di daun sifatnya cuma mengusir aja. Jadi harus rutin melakukan penyemprotannya 4 hari sekali biar hamanya tidak menghinggapin daun-daun. Jadi semenjak saya bertanam sayur organik, banyak teman-teman saya yang sudah menonton di vlog, lihat di IG saya. Jadi mereka terinspirasi buat menanam seperti teman saya Lia. Dia mencoba menanam tanaman sayur organik di belakang halaman rumahnya. Dan kemudian ada juga teman saya Dr. Kartika namanya. Nah, dia juga tertarik untuk menanam sayuran organik. Dan insya Allah besok saya ke rumahnya untuk membuat konsep nanam sayurnya. Jadi banyak manfaat yang kita dapatnya, bukan untuk kita aja, juga buat orang lain gitu. Banyak teman-teman saya yang ngikutin karena terinspirasi dari cara saya berkebun, katanya seperti itu. Ada juga teman saya nyuruh saya ngedesain halaman belakang rumahnya untuk bercocok tanam secara organik itu. Jadi hari ini saya ada di rumah Ibu Dokter, sahabat saya, Ibu Dokter Dwi Kartika. Nah, dia terinspirasi dengan kebun organik yang saya buat di rumah. Kemudian dia tunjukin lahannya ke saya, ya jadi saya bikin seperti ini nih, rice box seperti ini. Dan ini komposisinya tetap, jadi tanahnya sebelumnya kita gemburin dulu. Kemudian dikasih kompos, pupuk kandang, sekam, dan itu tanah tadi yang udah digemburin. Kemudian baru setelah kita campur, baru kita tanamin bibitnya. Karena ini siang, jadi kita belum bisa nih mindahin bibit. Mungkin nanti sore kita baru mindahin bibit cabai di sini, brokoli, seperti itu. Nah, ini rice box-nya ini terbuat dari sisa bahan yang ada di rumah Ibu Dwi. Dan ini dikasih jerami ini biar pada saat dia jalan tuh nggak kotor gitu. Jadi kalau disiram juga nggak kemana-mana tanahnya, seperti itu. Dan jadi ya ini memanfaatin barang-barang sisa yang ada karena jadi simple, murah dan gampang buatnya, nggak susah. Ditanam cabai aja sebelah sini. Maksud gue cabai merah. Iya. Cabai sipur dan terus cabai ini. Jadi ini jadi satu kotak cabai. Dan ini nanti brokoli kan, sama bayam.
terus kangkung di sebelah sana. Kalau ini nggak perlu ditambah pupuk lagi. Karena dia udah cukup ini komposisi tadi yang kita kasih kompos, pupuk kandang, sekam dan tanah itu udah cukup. Hai, nama saya Dwi Kartika, ini suami saya Pit Pahala. Kita kurang lebih mau sebulan ya tinggal di rumah ini. Jadi ketika pindah ke sini kita lihat ada lahan kosong, belum bisa kita manfaatkan untuk ruangan. Kita pikir kenapa nggak sebaiknya kita coba buat kebun sayuran. Kebetulan kami punya sahabat namanya Mudri. Beliau suka sekali berkebun dan kita lihat hasil tangan beliau bagus-bagus. Setiap hari kita lihat beliau suka panen sendiri sayuran. Jadi kita terinspirasi oleh Bapak Mudri dan minta bantuan beliau untuk tips-tipsnya untuk menata kebun sayuran kita sendiri. Iya, nanti nanamnya sore aja. Terus nyiramnya jangan lupa pakai itu ya. Karena baru kan, takutnya nanti bibitnya pada bertebaran. Nggak jadi tumbuh, malah hilang kemana-mana. Seperti itu. Frekuensinya berapa hari sekali kalau bisa Apanya? untuk penyiraman gitu? Kalau baru ya sebagusnya sehari 2 kali. Sehari 2 kali? Iya, karena dia baru. Tapi setelah tumbuh udah seminggu, 2 minggu ya sehari sekali udah cukup. Sore? Kalau dia udah tumbuh, boleh di pagi hari atau di sore hari. Jangan siang-siang gini nyiram, enggak bagus. Ya kebetulan ibunya Mbak Dwi ini suka berkebun di rumahnya. Jadi kami mencoba untuk meneruskan kebiasaan yang ada di rumahnya, kita bawa ke rumah ini, Mbak. Nah ini kan tadi saya bawain bibit cabai nih buat ibu dokter. Biar gampang langsung ditumbuhin. Nah ini kira-kira mungkin sebulan 2 bulan dia udah besar dan udah bisa keluar buahnya. Kebetulan sahabat kami tersebut punya akun YouTube sendiri yang sharing tentang informasi beliau, cara-cara beliau berkebun, bagaimana merawat dan memanen hasil kebunnya melalui YouTube-nya Mudri Lamode dan juga kadang sharing melalui Instagram pribadi beliau. Sangat inspiratif bagi kami berdua yang mau memulai lagi berkebun secara berdua, bukan lewat orang tua gitu. Jangan takut untuk bercocok tanam, tetap semangat. Gampang kok menanam sayur itu, nggak susah. Dan manfaatnya banyak banget yang kita dapat. Jadi mulai sekarang, ayo segera menanam sayur walaupun tidak punya lahan dengan keterbatasan. Kalian bisa menanam dengan polybag, pot-pot bekas untuk menghijaukan rumah kita sendiri. Semoga kalian tertarik untuk bercocok tanam secara organik.